Tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Udara di rumah kayu reot itu selalu berbau kertas tua, debu, dan sisa dupa pemakaman. Banyu duduk di bangku kayu, memegang amplop tebal berwarna gading yang disegel rapi. Di sudut ruangan, tumpukan buku-buku usang milik almarhum ayahnya, Purnama, tampak seperti monumen kesia-siaan. Amplop itu berisi surat penerimaan dari Fakultas Arsitektur Gria Widya, kampus impiannya. Banyu adalah mahasiswa paling cerdas di desanya, dan surat itu adalah tiket emasnya. Namun, tiket itu kini terasa dingin di tangannya. Ningsih ibunya, yang sejak seminggu lalu hanya bisa menangis pasrah, mendekat perlahan. Matanya bengkak dan merah. "Banyu, apa yang kau pegang itu?" Ningsih berbisik, suaranya serap. Banyu tidak menjawab. Ia hanya menatap surat itu, lalu menatap lantai tanah yang lembab. Ia menarik nafas panjang, lalu dengan gerakan yang sangat lambat, dan disengaja, ia merobek amplop itu. Suara kertas yang terkoyak terdengar nyaring, memecah kesunyian duka. "Banyu, jangan!" Ningsih menjerit, mencoba meraih serpihan kertas yang kini jatuh ke lantai. Banyu menepis tangan ibunya pelan, lalu bangkit. Ia berjalan ke dinding, mengambil palu godam tua milik ayahnya yang tersandar di sana. Besi palu itu terasa dingin dan berat. "Itu impianmu, Nak," kata Ningsih. Air matanya kembali tumpah. "Impian itu mahal, Bu," kata Banyu. Suaranya datar, tanpa emosi. Ia mengusap debu dari kepala palu godam itu. "Dan kita tidak punya uang untuk membelinya. Tapi beasiswa itu sudah kau dapatkan. Beasiswa hanya menutupi biaya kuliah, Bu. Bukan biaya hidup, bukan biaya makan. Dan bukan hutang yang ditinggalkan ayah." Banyu menoleh, tatapannya tajam. "Aku akan bekerja. Kau urus Senja dan Nirwana. Pastikan mereka tidak pernah kekurangan apapun." Ningsih terhuyung mundur, menyadari bahwa putra sulungnya yang cerdas kini telah mati, digantikan oleh sosok asing yang dingin dan penuh tekad. Malam harinya, rembulan bersinar redup, hanya mampu menembus celah-celah dinding kayu. Banyu duduk di teras. Senja 12 tahun dan Nirwana 8 tahun meringkuk di sampingnya. "Kakak tidak jadi kuliah?" tanya Senja, memeluk lutut kakaknya erat-erat. Banyu mengusap rambut Senja yang halus. Tangannya terasa kasar, seolah sudah terbiasa memegang batu dan besi. "Kuliah itu untuk orang-orang yang tidak punya tanggung jawab, Senja," kata Banyu. "Kakak punya tanggung jawab besar." "Tapi kakak yang paling pintar," Nirwana menyahut polos, menguap. Banyu tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia menatap rembulan yang terpotong atap rumah. "Dengarkan baik-baik," kata Banyu. Nadanya berubah dingin, mengancam. Ia menekan bahu kedua adiknya. "Impianku sudah tamat di sini, tapi kalian harus terbang setinggi-tingginya. Jangan pernah lihat ke bawah lagi. Paham?" Senja dan Nirwana mengangguk serempak, merasakan getaran aneh dalam suara kakak mereka. Pagi berikutnya, Banyu sudah berdiri di pasar. Tubuhnya yang kurus mulai memanggul karung beras yang beratnya melebihi berat badannya. Keringat bercampur debu segera melumuri wajahnya. Warga desa melihatnya dengan pandangan kasihan bercampur cemoohan. Mereka melihat pemuda paling cerdas di desa itu kini menjual ototnya, menukar kecerdasannya dengan palu godam dan peluh jalanan.
Banyu tidak peduli. Ia hanya menghitung rupiah yang didapatnya. Setiap rupiah adalah tetesan darah yang dibayar dengan impian. Uang itu tidak pernah ia gunakan untuk dirinya sendiri. Semua dialirkan untuk seragam terbaik, buku-buku terlengkap, dan biaya les tambahan bagi adik-adiknya. Ia memikul beban ini bukan hanya sebagai tanggung jawab, tetapi sebagai kutukan yang harus dijalani. Bukan hanya utang yang harus kubayar, pikir Banyu, sambil merasakan perih di bahunya yang lebam. Ini adalah kutukan yang harus kujalani, agar mereka tidak pernah tahu harga sebenarnya dari rumah ini. 15 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengubah seorang pemuda kurus menjadi sosok yang menua jauh sebelum waktunya. Banyu kini memiliki tangan yang kasar seperti kulit kayu, punggungnya sedikit membungkuk, dan garis-garis lelah permanen mengukir di sudut matanya. Ia tidak pernah menghadiri wisuda senja, yang kini seorang pengacara muda yang cemerlang, atau wisuda nirwana, yang lulus dengan beasiswa penuh. Ia selalu sibuk, memanggul beban yang tidak pernah ia izinkan untuk dibagi. Pagi itu, Banyu berlari. Ia memegang kaleng biskuit tua yang penyok. Isinya bergetar. Debu jalanan menempel di kaos oblongnya yang lusuh. Ia baru saja menyelesaikan shift malamnya di pelabuhan. Dan kini, ia menuju satu-satunya tujuan yang ia tetapkan sejak belasan tahun lalu. Kantor notaris di pusat kota. Ia tiba di lobi kaca yang dingin dan ber-AC. Kontrasnya begitu tajam. Ia adalah noda kotor di tengah kemilau marmer. Di meja resepsionis, ia melihat Senja. Senja mengenakan blazer biru laut yang mahal. Rambutnya tertata rapi, dan ia memegang map kulit berwarna coklat. Ia tampak seperti Dewi Keadilan yang baru turun dari langit. Tidak ada sisa-sisa gadis kecil yang meringkuk di teras reot. Senja, panggil Banyu. Suaranya serak dan berat. Senja menoleh. Senyum profesionalnya langsung luntur, digantikan ekspresi terkejut. "Kak Banyu, kenapa kau di sini?" "Kau tidak seharusnya di sini," kata Senja, buru-buru mendekat dan menarik lengan Banyu ke sudut ruangan, seolah takut debu Banyu akan mengotori lantai. "Aku sudah bilang, aku bisa kirim uangnya. Kenapa harus datang ke tempat seperti ini?" Banyu menarik lengannya kasar. Ia tidak peduli dengan uang yang ditawarkan Senja, atau tempat yang dianggap Senja tidak layak untuknya. Kau sudah tanda tangan?" tanya Banyu, napasnya memburu. Ia menunjuk map di tangan Senja dengan ujung kaleng biskuitnya. Senja mengerutkan kening. "Tanda tangan apa?" "Oh, ini. Ya, baru saja selesai. Semua berjalan lancar. Donatur besar kita sangat mendukung proyek ini." "Proyek apa?" "Pusat Studi Hukum dan Perpustakaan," Senja menjelaskan, matanya berbinar bangga. "Aku sudah ceritakan, dedikasi untuk meningkatkan pendidikan di daerah kita. Dan lokasinya, lokasi yang kita pilih, Kak, itu lokasi yang paling strategis. Tanah bekas rumah kita dulu." Banyu merasakan darahnya surut. Ia menatap Senja, yang kini tampak begitu asing, begitu tinggi, begitu jauh. Kau beli kembali tanah itu?" tanya Banyu, suaranya nyaris berbisik. "Bukan beli, Kak. Aku mengamankannya. Dengan dana hibah, aku sudah mengurus semua legalitasnya. Ini adalah monumen, Kak. Monumen untuk masa depan kita." Senja tersenyum lebar, mengira Banyu terharu. "Aku tahu kau selalu ingin rumah itu kembali. Tapi ini jauh lebih baik." "Kita akan membangun sesuatu yang berharga di sana." Banyu menjatuhkan kaleng biskuitnya. Bunyi dentingan logam yang berisik di lantai marmer yang sunyi itu terasa seperti ledakan.
Uang receh dan lembaran lusuh berhamburan. Kau tidak seharusnya melakukan itu, kata Banyu, nadanya dingin, mengancam. Ia tidak membungkuk untuk mengambil uangnya. Senja terkejut melihat kemarahan Banyu. Apa maksudmu? Aku sudah bekerja keras untuk ini. Aku mengamankan tanah itu agar tidak jatuh ke tangan pengembang lain. Aku melakukan ini untuk keluarga. Kau tidak mengerti, desis Banyu, maju selangkah. Kau tidak tahu apa yang kau beli. Kau tidak tahu apa yang kau amankan. Aku tahu, Kak. Aku tahu itu tanah yang ayah gadaikan. Aku tahu kau berkorban agar kami bisa sekolah. Tapi sekarang, aku sudah sukses, Nirwana juga. Kita bisa membangun kembali kehormatan keluarga di atas tanah itu. Senja meninggikan suaranya, frustrasi. Kenapa kau selalu menolak kebahagiaan? Kenapa kau selalu ingin tetap menjadi kuli panggul yang kotor? Banyu tertawa pelan, tawa yang kering dan tanpa humor. Kotor? Ya, aku kotor. Agar kau bisa bersih, agar kau bisa terbang tinggi. Ia menunjuk map Senja. Kau harus membatalkan ini, sekarang. Aku tidak bisa, Kak. Kontrak sudah ditandatangani. Peletakan batu pertama besok pagi. Kenapa kau begini? Kau cemburu. Senja menatapnya dengan pandangan kasihan. Banyu menggeleng, matanya memerah. Aku tidak cemburu. Aku hanya harus menghancurkan rumah itu. Aku harus memusnahkannya. Tiba-tiba, Ningsih, ibu mereka, muncul dari balik pintu kantor notaris. Ia tampak pucat, memegang tas tangan yang erat. Ia pasti mengikuti Banyu. Banyu, cukup, kata Ningsih, suaranya bergetar. Ia melihat kaleng uang yang berserakan dan wajah tegang kedua anaknya. Ibu, katakan padanya kenapa aku harus membeli kembali tanah itu. Tuntut Banyu. Ningsih menutup matanya, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ia menatap Senja, yang kini bingung dan ketakutan. Senja, Nak, dengarkan ibu baik-baik, kata Ningsih. Suaranya pelan namun menusuk. Hutang yang ditinggalkan ayahmu, itu bukan hutang kemiskinan biasa. Ayahmu, Purnama, dia terlibat skandal akademik besar, penggelapan dana beasiswa, pemalsuan riset. Dia dipecat sebelum dia meninggal. Senja terhuyung mundur, tangannya menutup mulut. Tidak mungkin. Ayah adalah orang yang paling jujur. Rumah tua itu, Nak. Ningsih melanjutkan, menunjuk ke arah yang tidak terlihat. Itu bukan hanya tempat tinggal, itu gudang. Gudang penyimpanan semua bukti. Jurnal palsu, buku kas rahasia. Banyu tahu. Dia tahu jika kebenaran itu terungkap, karir akademismu dan Nirwana akan hancur. Nama keluarga kita akan tamat. Banyu menatap Senja, wajahnya keras. Aku tidak berkorban agar kalian bisa sekolah, Senja. Aku berkorban agar aku bisa membeli kembali dan menghancurkan rumah itu. Memusnahkan aib itu selamanya. Aku menukar impianku dengan peran sebagai penjaga rahasia. Itu kutukan yang harus kujalani. Senja menatap Banyu, lalu ke ibunya, lalu kembali ke map di tangannya. Matanya dipenuhi kengerian yang baru. Tapi aku, Senja mulai terisak. Aku menghabiskan tahun-tahun kuliahku meneliti kasus hukum lama. Aku berhasil membuktikan ayah adalah korban konspirasi di kampus. Aku membersihkan namanya, Bu. Pusat studi ini monumen untuk kehormatan ayah yang sudah kubersihkan. Banyu merasakan lantai berputar. Ia menatap Senja yang kini berdiri tegak sebagai ahli hukum yang berhasil mengembalikan nama baik ayahnya, tanpa pernah tahu bahwa ia telah menghancurkan tujuan hidup Banyu. Seluruh penderitaannya, setiap tetes keringatnya,
Setiap rupiah yang ia kumpulkan di kaleng tua itu kini menjadi sia-sia. Ia telah gagal. Bukan karena ia tidak cukup kuat, tetapi karena adiknya terlalu sukses. Banyu mundur terhuyung-huyung, kakinya menginjak uang receh yang berserakan. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya menatap Senja yang kini menangis antara kelegaan dan kebingungan. Pagi berikutnya, di lokasi tanah yang dulu adalah rumah reot mereka, upacara peletakan batu pertama dimulai. Senja dan Nirwana berdiri bangga di samping patung kecil ayah mereka, Purnama, yang kini dihormati sebagai inspirasi pendidikan. Banyu berdiri jauh di belakang kerumunan. Tubuhnya diselimuti debu yang sama seperti 15 tahun lalu. Ia melihat Senja menoleh ke arahnya, melambaikan tangan dengan mata berkaca-kaca. Mengira tangis Banyu adalah tangis kebahagiaan, karena mimpi keluarga telah tercapai. Banyu tersenyum tipis, senyum yang membawa beban seumur hidup. Ia berbalik, berjalan menjauh dari kerumunan, dari adiknya yang kini terbang tinggi. Ia kembali ke jalanan, sosok yang kini benar-benar bebas dari tanggung jawab, namun terkunci dalam kesunyian kebenaran yang tidak akan pernah ia bagikan. Aku telah kehilangan segalanya, bahkan tujuan dari penderitaanku, pikir Banyu, sambil merasakan perih di bahunya yang lebam. Tapi setidaknya, mereka tidak pernah tahu harga sebenarnya dari kebaharuan yang mereka bangun di atas makam rahasia itu. Banyu berjalan di atas aspal yang retak, meninggalkan kerumunan yang kini mulai bubar di lokasi peletakan batu pertama. Panas matahari pukul 10 pagi menembus kaos lusuhnya yang sudah memudar warnanya. Di belakangnya, suara tepuk tangan dan musik orkestra kecil semakin menjauh, suara yang terlalu mahal untuk jalanan ini. Ia tidak menoleh. Debu jalanan menempel di betisnya, debu yang sama yang ia hirup selama 15 tahun. Ia merogoh saku celananya, merasakan lipatan uang kertas yang seharusnya ia gunakan untuk membeli kembali tanah itu. Uang itu kini terasa dingin, tidak berguna. Tiba-tiba, ia mendengar suara sepatu hak yang beradu cepat dengan kerikil. "Mas Banyu, tunggu!" Banyu berhenti, tetapi tidak berbalik. Ia tahu itu Nirwana. Aroma parfum mahal yang dibawa angin panas itu mendahului kedatangan adiknya. Nirwana mengenakan setelan kantor yang rapi dan memegang tas kulit mahal, meraih lengan Banyu. Banyu menariknya perlahan, gerakan yang lebih merupakan penolakan halus daripada tarikan kasar. "Kenapa Mas pergi?" tanya Nirwana, napasnya terengah. Ia menyesuaikan syal sutra di lehernya, matanya memancarkan kebingungan yang tulus. "Senja mencarimu. Kenapa tidak ikut foto? Ini hari besar kita." "Aku harus bekerja," kata Banyu, menatap lurus ke depan, ke arah truk pengangkut pasir yang melintas. Nirwana mendengus. "Hah, bekerja? Mas, lihat." Ia mengeluarkan ponselnya. Layarnya menyala terang di bawah sinar matahari. "Aku sudah transfer uang. Cukup untuk Mas istirahat setahun. Atau aku bisa carikan posisi pengawas di proyek ini. Gaji 3 kali lipat dari kuli panggul." Banyu menatap sepatu pantofel mengilap yang dikenakan Nirwana, bukan matanya. "Tidak perlu." "Kenapa Mas selalu begini?" Nirwana meninggikan suaranya, frustrasi. "Kita sudah sukses, ayah sudah bersih, kita bisa hidup layak. Kenapa Mas masih memikul beban yang tidak ada lagi?" Banyu menggeser kakinya, menendang kerikil kecil. Beban selalu ada, Nirwana. Hanya bentuknya yang berubah. "Tapi kami ingin Mas bahagia." Nirwana menggigit bibirnya. Air mata mulai menggenang, merusak riasan tipisnya. "Kami ingin membalas.
Kami ingin Mas terbang bersama kami. Aku sudah di tempatku, kata Banyu. Ia menepuk bahu Nirwana sekali. Sentuhan yang terasa berat dan final. Kau sudah terbang. Jangan lihat ke bawah. Itu janji kita. Tapi jaga Senja, potong Banyu. Suaranya dingin dan datar. Jaga ibu. Itu cukup. Ia berbalik, melanjutkan langkahnya. Nirwana tidak mengejar lagi. Banyu mendembar suara klakson mobil mewah yang terganggu oleh kehadiran adiknya, yang kini hanya bisa berdiri mematung di tengah jalan. Banyu terus berjalan. Ia tidak lagi merasakan sakit di bahunya, hanya kekosongan yang dingin. Ia telah menukar impiannya untuk sebuah misi yang kini terbukti tidak diperlukan. Ia telah menjadi martir bagi aib yang sudah diampuni oleh hukum dan cinta adiknya. Ia adalah penjaga makam yang sudah kosong. Aku tidak lagi punya alasan untuk kembali, pikir Banyu sambil merasakan perih di bahunya yang lebam. Dan mereka tidak akan pernah tahu betapa ringannya beban mereka dan betapa beratnya kebahagiaan yang mereka bangun di atas kebohongan yang kubawa mati. Banyu berjalan tertatih, melewati pagar seng yang membatasi area proyek. Debu jalanan menempel di peluh yang mengering di lehernya. Di balik pagar itu, suasana terasa asing. Penda putih besar didirikan, dihiasi pita biru dan spanduk bertuliskan Pusat Studi Hukum Purnama, Monumen Kehormatan. Ia melihat puluhan orang berdasi. Beberapa di antaranya adalah wajah-wajah penting yang sering muncul di berita. Di tengah kerumunan itu, Nirwana berdiri tegak, memegang mikrofon, sementara Senja mengenakan setelan blazer yang rapi, tersenyum di sampingnya. Mereka tampak seperti dua bintang yang baru saja diluncurkan ke orbit. Banyu menemukan Ningsih berdiri agak jauh dari podium, di bawah naungan pohon mangga yang daunnya sudah jarang. Ningsih mengenakan kebaya sederhana, matanya sembab, namun memancarkan kebanggaan yang rapuh. Kau datang, kata Ningsih. Suaranya serak, nyaris hilang ditelan gemuruh musik orkestra yang diputar pelan. Ia menggenggam tangan Banyu yang kasar. Sentuhan yang terasa seperti kulit kayu dan sutra yang dipaksa bersatu. Tanah itu, kata Banyu, menunjuk ke arah pondasi yang baru digali, di mana beberapa pekerja sedang meletakkan batu pertama. Sudah. Di tangan siapa? Ningsih menunduk, menghindari tatapan Banyu. Senja. Dia yang mengurusnya. Dia bilang, ini adalah tempat yang paling tepat untuk monumen ayah. Banyu menarik tangannya, gerakan yang cepat dan dingin. Ia menatap lurus ke arah gundukan tanah merah yang baru saja diangkat. Itu adalah tempat di mana kamar tidur ayah mereka dulu berada. Tempat di mana buku-buku kas rahasia itu tersimpan. Monumen, Banyu berbisik, suaranya datar, namun ada getaran baja di dalamnya. Itu harusnya dihancurkan, dibakar. Kau tahu itu, Bu. Itu bukan monumen. Itu gudang aib. Ningsih menggeleng pelan. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah, membasahi pipinya yang keriput. Tidak lagi, Nak. Senja, dia tidak tahu tentang buku kas itu. Dia hanya tahu tentang keadilan. Kata Ningsih menahan napas. Dia menghabiskan tahun-tahunnya, Banyu, meneliti kasus lama ayahmu. Dia membuktikan bahwa Purnama adalah korban konspirasi di kampus lama.
Banyu terhuyung mundur selangkah. Kakinya menabrak tumpukan batu bata. Ia tidak merasakan sakitnya. Apa? Pengorbananmu, nak. Ningsih maju, mencoba meraih Banyu lagi, tetapi Banyu menolak. Berhasil membuat mereka terbang. Tapi mereka terbang terlalu tinggi, Banyu. Mereka membersihkan aib yang mati-matian kau coba kubur. Mereka mengembalikan kehormatan yang kau tukar dengan masa depanmu. Banyu menatap ke podium. Senja sedang menerima tepuk tangan meriah. Di sampingnya, sebuah patung kecil ayah mereka, Purnama, berdiri tegak, tersenyum. Patung itu tidak lagi mewakili seorang penipu akademik, melainkan seorang martir yang namanya telah dibersihkan oleh putrinya yang kini menjadi ahli hukum. Kau lihat, Ningsih melanjutkan, suaranya penuh kepedihan. Rumah itu tidak perlu dihancurkan. Rahasia itu tidak perlu lagi dikubur. Kau telah kehilangan segalanya, Banyu, untuk sebuah tujuan yang sudah selesai oleh tangan adikmu sendiri. Banyu tidak menjawab. Ia hanya menatap patung itu, lalu menatap tangannya sendiri yang kini penuh luka dan kapalan. Tangan yang seharusnya memegang pena arsitek, kini hanya mampu memanggul beban yang tidak lagi ada. Ia berbalik perlahan, memunggungi kerumunan yang bersorak. Ia berjalan menjauh, kembali ke jalanan berdebu, melewati truk-truk pengangkut pasir. Ia tidak lagi merasakan sakit di bahunya, hanya kekosongan yang dingin. Ia telah menukar impiannya untuk sebuah misi yang kini terbukti tidak diperlukan. Ia telah menjadi martir bagi aib yang sudah diampuni oleh hukum dan cinta adiknya. Ia adalah penjaga makam yang sudah kosong. Aku tidak lagi punya alasan untuk kembali, pikir Banyu, sambil merasakan perih di bahunya yang lebam. Dan mereka tidak akan pernah tahu betapa ringannya beban mereka dan betapa beratnya kebahagiaan yang mereka bangun di atas kebohongan yang kubawa mati. Aku sudah bebas. Bebas dari segalanya, kecuali diriku sendiri. Debu jalanan yang diangkat oleh truk-truk pengangkut material terasa kasar di tenggorokan Banyu. Ia berjalan cepat, memunggungi sorak-sorai yang masih terdengar samar dari lokasi peletakan batu pertama. Setiap langkahnya terasa ringan, namun bukan karena kebahagiaan, melainkan karena beban yang selama 20 tahun ia pikul, kini menguap, meninggalkan rongga kosong di dadanya. Ia telah menukar masa depannya untuk sebuah rahasia yang ternyata sudah diampuni. Kak Banyu, tunggu! Suara itu tajam, memotong bising mesin diesel. Banyu tidak berhenti. Ia tahu suara itu milik Nirwana, adiknya yang kini mengenakan setelan jas mahal dan jam tangan perak yang berkilauan di bawah matahari. Nirwana berlari kecil. Sepatu kulitnya yang mengilap harus berhati-hati menghindari genangan lumpur. Ia berhasil meraih lengan Banyu, tetapi segera melepaskannya lagi. Debu tebal dari baju Banyu menempel di ujung kemeja putih Nirwana. Shh. Nirwana berdecak pelan sambil menepuk-nepuk lengannya. Kenapa kau pergi, Kak? Kami mencarimu. Senja ingin kau berdiri di depan saat dia memberikan pidato penutup. Ini momen kita. Banyu menoleh, matanya yang lelah menatap Nirwana. Ia melihat pantulan dirinya di lensa kacamata Nirwana yang berbingkai tipis. Seorang pria paruh baya dengan kulit terbakar dan rambut yang mulai memutih di pelipis. Aku harus kembali, kata Banyu. Suaranya serak. Ia menggeser karung goni kosong yang tersampir di bahunya. Kembali kemana? Memanggul batu lagi? Nirwana menaikkan dagunya sedikit. Kami sudah bilang, Kak, kau tidak perlu lagi melakukan itu.
Kami sudah mapan. Kami sudah terbang, Kak. Kau lihat? Banyu menatap ke arah lokasi proyek, di mana bendera-bendera kecil berkibar merayakan awal pembangunan. Aku lihat. Kalau begitu, kenapa kau tidak mau menerima tawaran kami? Nirwana maju selangkah. Nadanya kini berubah menjadi otoritatif, seperti seorang pengacara yang sedang bernegosiasi. Kami bisa memberimu modal usaha, Kak. Modal yang layak. Kau bisa membuka toko material kecil, atau setidaknya tinggalkan pekerjaan kuli itu. Kami sudah berutang terlalu banyak padamu. Banyu tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia mengusap debu di pipinya dengan punggung tangan yang kapalan. Utang apa? Tanya Banyu. Utang masa depan, Kak. Kau menukar Griya Widya dengan Palu Godam agar kami bisa sampai di sini. Kami ingin membalasnya. Kami ingin kau hidup nyaman, Banyu. Itu penting bagi kami, kata Nirwana, menekankan setiap kata, seolah Banyu adalah klien yang sulit diyakinkan. Banyu menggeleng perlahan. Ia mengambil napas dalam-dalam, menghirup bau solar dan semen. Aku tidak butuh modal, kata Banyu. Aku hanya butuh pekerjaan. Tapi kenapa? Kau tidak perlu lagi berkorban, Kak. Kami sudah membersihkan nama ayah. Kami sudah mengembalikan kehormatan keluarga. Semua yang kau lakukan berhasil. Kau tidak perlu lagi merasa bersalah. Nirwana terdengar frustrasi. Banyu menatap Nirwana lurus. Ia melihat kebanggaan yang murni di mata adiknya. Kebanggaan yang dibangun di atas kebohongan yang ia jaga selama ini. Aku tidak pernah merasa bersalah, Nirwana, kata Banyu dingin. Aku hanya menjalankan tugasku. Tugasmu sudah selesai, Kak? Belum. Banyu membalikkan badan. Mulai berjalan lagi. Tugasku adalah memastikan kalian tidak pernah melihat ke bawah, dan aku sudah melakukannya. Sekarang, terbanglah setinggi-tingginya dan jangan pernah menoleh ke belakang. Nirwana terdiam, bingung. Ia melihat punggung Banyu yang kurus menjauh, menyatu dengan bayangan truk-truk besar. Ia mengira Banyu marah karena harga dirinya terluka, atau karena ia terlalu bangga untuk menerima bantuan. Dasar keras kepala, gumam Nirwana. Lalu ia kembali ke kerumunan, di mana tepuk tangan masih riuh menyambut masa depan yang cerah. Banyu terus berjalan, melewati batas kota yang ramai. Ia tidak lagi mendengar sorakan, hanya suara langkah kakinya sendiri di atas kerikil. Ia merasakan kebebasan yang mengerikan. Ia telah kehilangan impiannya, masa mudanya, dan kini tujuan dari seluruh penderitaannya. Ia telah menjadi martir bagi aib yang sudah diampuni. Aku telah menukar seluruh hidupku untuk menghancurkan sebuah rumah yang kini akan menjadi monumen kehormatan, pikir Banyu. Dan aku tidak akan pernah mengatakan pada mereka betapa ringannya beban yang mereka pikul dan betapa beratnya kebahagiaan yang mereka bangun di atas kebohongan yang kubawa mati. Aku sudah bebas, bebas dari segalanya, kecuali diriku sendiri. Banyu tiba di rumah kontrakan kecil ibunya, tempat yang selalu berbau minyak tanah dan kelembaban. Ia tidak mengetuk. Ia hanya mendorong pintu triplek itu hingga berderak keras. Senja dan Nirwana sudah menunggu di sana, duduk di kursi rotan yang anyamannya sudah lepas di sana-sini. Ningsih, ibu mereka, berdiri di dekat jendela, membelakangi cahaya sore. "Kau menghilang," kata Senja. Suaranya terdengar tajam, seperti seorang jaksa yang memulai interogasi. Kau membuat keributan di acara peletakan batu pertama. Apa maumu, Kak? Banyu tidak menjawab.
Ia melemparkan tas punggungnya yang lusuh ke sudut ruangan. Debu semen berhamburan tipis di udara. "Aku hanya ingin tahu," lanjut Senja, menyilangkan tangan di dada. "Setelah semua yang kami lakukan, setelah kami berhasil mengembalikan nama baik ayah, kenapa kau masih bertingkah seperti kuli panggul yang terluka harga dirinya? Kami menawarkan modal, kami menawarkan tempat tinggal, kau menolak. Lalu kau marah karena aku membeli tanah yang sudah digadaikan itu?" "Tanah itu," kata Banyu, suaranya rendah dan kering, "adalah satu-satunya hal yang tersisa untuk kubeli." "Untuk apa? Untuk kau jadikan gudang rongsokan?" "Aku membelinya untuk membangun pusat studi hukum, Kak. Monumen untuk ayah. Kau seharusnya bangga." Banyu tertawa. Suara yang terdengar seperti gesekan batu. "Monumen," katanya, memiringkan kepala. Ia berjalan mendekat, menatap Senja lurus. "Kau tahu berapa lama aku menabung untuk tanah itu? Kau tahu berapa banyak darah yang kutukar dengan setiap lembar rupiah di kaleng itu?" Nirwana yang selama ini diam, maju selangkah. "Kami tahu, Kak. Kami tahu pengorbananmu. Tapi pengorbananmu sudah selesai. Kami sudah sukses. Kami sudah membersihkan nama ayah. Kau tidak perlu lagi memikul beban itu." "Membersihkan nama ayah," Banyu mengulang, nadanya penuh sindiran. "Kalian membersihkan nama ayah dengan membangun perpustakaan di atas. Gudang sampah. Jaga bicaramu, Kak." Senja membentak. "Cukup!" Ningsih berbalik. Wajahnya yang keriput terlihat pucat di bawah cahaya lampu neon yang berkedip. Ia berjalan perlahan, memegang dadanya. "Kalian berdua duduk," perintah Ningsih. Suaranya bergetar, namun mengandung otoritas yang jarang ia gunakan. Senja dan Nirwana terdiam, terkejut, melihat ibunya yang biasanya pasrah, kini berdiri tegak. "Banyu tidak marah karena harga diri," kata Ningsih, menatap kedua putrinya. Dia marah karena dia gagal. "Gagal apa, Bu?" tanya Nirwana bingung. Ningsih menarik napas panjang, koma strategis yang memisahkan setiap kata penting. "Rumah itu, rumah tua kita yang reot itu, bukan hanya tempat tinggal, Nak. Itu gudang aib ayahmu." Keheningan menyelimuti ruangan. Banyu hanya berdiri diam, matanya tertutup. "Utang yang ditinggalkan Purnama bukan utang biasa karena kemiskinan," lanjut Ningsih, suaranya kini seperti bisikan yang dingin. "Ayahmu, dia terlibat skandal akademik besar, penggelapan dana beasiswa, pemalsuan riset. Rumah itu menyimpan semua bukti, jurnal-jurnal palsu, buku kas rahasia, semua ada di bawah lantai kamar tidur utama." Senja terhuyung mundur, tangannya menutupi mulut. Nirwana menatap Banyu, mencari konfirmasi. "Banyu tahu," kata Ningsih, menunjuk putranya. Dia tahu, jika kebenaran tentang aib ayahmu terungkap, itu akan menghancurkan karir akademis kalian. Kalian yang mengagungkan nama keluarga akan jatuh ke lumpur. Banyu tidak berkorban agar kalian bisa sekolah, nah. Banyu berkorban agar ia bisa membeli kembali dan menghancurkan rumah itu, memusnahkan bukti aib itu selamanya. Ningsih terisak pelan. Dia menukar impiannya dengan peran sebagai penjaga rahasia. Dia harus memastikan kalian terbang tinggi agar kalian tidak pernah melihat ke bawah, ke aib yang dia kubur. Banyu membuka matanya. Ia menatap Senja yang kini terlihat seperti patung batu. "Seluruh hidupku," kata Banyu, suaranya nyaris tak terdengar,
hanya untuk membeli kembali sebidang tanah dan membakarnya sampai habis. Senja menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia bukan menangis karena aib ayahnya, melainkan karena pengorbanan gelap yang baru ia pahami. Tapi itu tidak mungkin, kata Senja. Suaranya kembali ke mode hukum, mencoba mencari celah logis. Aku sudah membersihkan nama ayah. Aku menghabiskan tahun-tahun kuliahku meneliti kasus-kasus lama di kampus itu. Aku berhasil membuktikan bahwa ayah adalah korban konspirasi. Dia dijebak. Aku mengembalikan kehormatannya secara anumerta. Nirwana tersentak. Pusat studi itu adalah monumen kehormatan yang kau rebut kembali, Senja, bukan gudang aib. Banyu mundur selangkah. Ia menatap Senja, lalu Ningsih. Ia telah menukar masa depannya, menanggung cemoohan, memikul beban dosa yang bukan miliknya, hanya untuk mengubur aib yang ternyata sudah diampuni. Kau berhasil, kata Banyu. Suaranya kini kosong. Ia tidak terdengar bangga, hanya lelah. Iya, Kak, kata Senja, kini menangis sesedu-sedu. Aku berhasil. Aku mengembalikan nama baik ayah. Kami tidak tahu kau membawa beban seberat ini. Banyu hanya mengangguk. Ia mengambil tas punggungnya lagi. Ia tidak melihat ke arah ibunya atau adik-adiknya. Aku sudah bebas, kata Banyu. Ia berjalan menuju pintu. Mau kemana, Kak? Tanya Nirwana. Suaranya memohon. Kau tidak perlu lagi bekerja keras. Tinggallah di sini. Kami akan menjagamu. Banyu berhenti di ambang pintu. Ia menoleh sedikit, memberikan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Senyum itu membawa beban puluhan tahun. Tugasku sudah selesai, kata Banyu. Kalian sudah terbang tinggi. Sekarang, aku harus mencari udara sendiri. Ia melangkah keluar, meninggalkan kehangatan rumah kontrakan itu. Meninggalkan tangisan ibunya dan kebingungan adik-adiknya. Di luar, langit sudah gelap, dan lampu-lampu kota mulai menyala, menerangi jalanan yang kini terasa asing. Ia telah kehilangan segalanya, impiannya, masa mudanya, dan kini tujuan dari penderitaannya. Ia telah menjadi martir dari sebuah aib yang sudah diampuni. Aku telah menjadi penjaga makam yang kosong, pikir Banyu. Langkahnya menyatu dengan bayangan malam. Dan kini, aku harus hidup dengan kebebasan yang tidak pernah kuminta. Terkunci dalam kesunyian kebenaran yang tidak akan pernah mereka pahami. Langkah Banyu berat, menyeret sepatu bot kerjanya di atas aspal yang basah. Udara malam dingin, menusuk kulitnya yang tebal oleh debu semen yang tak pernah hilang dari pori-porinya. Ia tidak menoleh ke belakang. Tangisan Ningsih dan panggilan Nirwana sudah menjadi gema yang jauh. Kini hanya menyisakan keheningan yang memekakkan telinga. Ia berjalan menuju pos jaga proyek di pinggiran kota, tempat ia biasa mengambil shift lembur. Lampu neon di pos itu berkedip-kedip, menerangi Mandor Jono yang sedang menghitung tumpukan karung semen. Loh, Banyu, kata Mandor Jono, menurunkan papan klipnya dengan suara berderak. Ia menatap Banyu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kupikir kau sudah jadi bos sekarang. Bukankah adikmu itu, yang pengacara itu, sedang naik daun? Kau tidak ikut pesta syukuran? Banyu menarik napas panjang. Udara yang ia hirup terasa berat.
seperti membawa beban bertonton. Naik daun ya, jawab Banyu, meletakkan tas punggungnya di tanah. Debu halus beterbangan sebentar. Aku hanya mampir. Ada shift malam? Mandor Jono tertawa keras. Suara seraknya memantul di dinding seng. Hahaha, mampir? Kau ini aneh. Semua orang ingin lari dari sini. Kau malah kembali. Bukankah kau bilang, setelah urusan rumah itu selesai, kau akan pensiun, menikmati hasil jerih payahmu? Urusan rumah sudah selesai, kata Banyu. Suaranya datar, tanpa intonasi. Ia berjalan ke sudut, mengambil helm proyek yang sudah penyok dari tumpukan. Jono menyipitkan mata, melihat kelelahan yang bukan hanya fisik di wajah Banyu. Kau tidak terlihat seperti orang yang menang, Banyu. Kau terlihat seperti orang yang baru saja kehilangan taruhan besar. Banyu memutar helm di tangannya, merasakan tekstur plastik yang kasar. Aku tidak pernah bertaruh, Mandor. Aku hanya membayar, katanya. Ia menatap Jono sekilas. Jadi, ada pekerjaan. Atau aku harus mencari tempat lain. Jono menggaruk kepalanya yang tidak tertutup topi. Ada, tapi ini berat. Pembongkaran di sektor C. Bangunan tua di belakang gudang. Kau yakin? Kau bisa istirahat dulu, Banyu. Adikmu itu pasti punya uang banyak sekarang. Kenapa kau tidak minta modal usaha? Aku tidak butuh modal, kata Banyu, melangkah menuju gudang peralatan. Aku butuh palu godam. Cak. Mandor Jono mendecakkan lidah. Dasar orang kaya baru yang aneh. Baiklah, ambil yang paling besar. Tapi hati-hati, Banyu. Itu bangunan lama. Pondasinya sangat kuat. Banyu mengambil palu godam yang gagangnya sudah usang dan licin oleh keringat. Beratnya terasa familiar, seperti perpanjangan tangannya sendiri. Pondasi yang kuat ya, kata Banyu, tersenyum tipis, senyum yang hanya pahit. Ia memanggul palu itu di bahunya. Justru itu yang aku cari. Ia berjalan menuju sektor C, area gelap yang hanya diterangi oleh lampu sorot tunggal. Di sana, berdiri sisa-sisa bangunan pabrik tua. Dindingnya retak dan berlumut. Banyu mulai bekerja. Setiap ayunan palu godam adalah pelepasan emosi yang terpendam. Ia memukul dinding bata yang rapuh, memukul, seolah-olah yang ia hancurkan adalah tumpukan jurnal rahasia dan buku kas yang selama ini menjadi beban hidupnya. Keringat bercampur debu, membentuk lumpur tipis di pipinya. Ia tidak berhenti, tidak peduli pada rasa sakit yang menjalar dari bahu hingga pergelangan tangan. Ia harus menghancurkan sesuatu. Suara benturan logam dan batu memekakkan telinga, namun di dalam kepalanya hanya ada keheningan. Keheningan yang datang setelah tujuan hidupnya dicabut paksa. Saat fajar mulai menyingsing dan langit berubah dari hitam pekat menjadi abu-abu kebiruan, Banyu berhenti sejenak. Ia menyeka wajahnya dengan punggung tangan yang kasar. Ia telah merobohkan hampir seluruh dinding di sektor itu. Ponsel bututnya yang ia letakkan di atas tumpukan puing bergetar. Itu pesan dari Senja. Banyu mengambil ponsel itu. Layarnya menampilkan sebuah foto. Senja dan Nirwana berdiri di atas sebidang tanah kosong yang kini bersih, tersenyum lebar, memegang sekop emas kecil. Mereka mengenakan pakaian formal yang rapi. Di belakang mereka, terpampang spanduk besar yang dicetak dengan tinta mahal. Pusat Studi Hukum Purnama, monumen kehormatan yang kembali. Di bawah foto itu, ada pesan singkat. Peletakan batu pertama berjalan lancar, Kak. Kami melakukan ini untuk Ayah. Dan untukmu.
Kami akan menjemputmu nanti. Banyu menatap foto itu lama sekali. Ia melihat kebahagiaan murni di mata adik-adiknya. Kebahagiaan yang ia bayar dengan 20 tahun hidupnya. Dengan impiannya. Dengan seluruh masa mudanya. Ia melihat palu godam di tangannya. Lalu melihat foto monumen kehormatan yang berdiri di atas makam rahasia. Yang gagal ia jaga. Ia menjatuhkan palu godam itu. Suara denting logam yang menghantam beton bergema di pagi yang sunyi. Aku telah menghabiskan hidupku untuk mengubur aib, dan mereka membangun kuil di atasnya. Pikir Banyu, menatap matahari yang mulai terbit. Aku bebas, tapi kebebasan ini terasa seperti hukuman mati yang tertunda. Banyu berdiri di tengah puing-puing. Jaket lusuh yang ia kenakan terasa berat dan kaku karena lapisan debu kering. Ia menatap ponselnya sekali lagi pada foto dua adiknya yang bersinar di bawah spanduk mahal. Ia membuang napas panjang. Suara gesekan debu di tenggorokannya terdengar kasar. Ia berjalan menjauh dari lokasi konstruksi, meninggalkan palu godam dan sisa-sisa dinding yang ia hancurkan semalaman. Ketika ia tiba di sebidang tanah yang kini telah rata dan bersih, matahari sudah naik tinggi. Beberapa mobil mewah terparkir rapi di pinggir jalan. Senja dan Nirwana berdiri di dekat sebuah podium kecil, masih mengenakan pakaian formal yang sama seperti di foto. Kontras mencolok dengan Banyu yang tampak seperti baru saja digali dari tanah. Senja melihatnya lebih dulu. Wajahnya langsung berseri-seri, senyumnya lebar, tulus, dan penuh kelegaan. "Kakak," seru Senja, berlari kecil menghampiri Banyu. Ia memeluk Banyu erat-erat, tidak peduli pada debu yang menempel di kemeja sutranya. "Kami tahu kau akan datang. Kami menunggumu." Banyu membalas pelukan itu dengan kaku. Tangannya yang kasar hanya menepuk punggung Senja sekali. Ia menarik diri. Matanya menyapu area itu. Berhenti sejenak pada patung perunggu kecil ayah mereka yang diletakkan di samping podium. "Tanahnya sudah rata," kata Banyu. Suaranya serak. Ia menyeka debu di pipinya dengan punggung tangan. Nirwana, yang kini berjalan mendekat, memegang sebuah kunci mobil baru di tangannya. Kunci itu berkilauan di bawah sinar matahari. "Kami sudah urus semuanya, Kak," kata Nirwana. Nadanya penuh otoritas seorang eksekutif muda. "Ini, ambil. Mobil ini untukmu. Kau tidak perlu lagi naik angkutan umum. Atau bekerja di tempat seperti itu." Banyu tidak mengambil kunci itu. Ia hanya menatap Nirwana, lalu kunci di tangan adiknya. "Tempat seperti apa?" tanya Banyu, dingin. Nirwana tampak sedikit salah tingkah. "Maksudku, pekerjaan fisik, Kak. Kau sudah selesai. Kami sudah siapkan modal untukmu. Kau bisa buka usaha sendiri atau beristirahat saja. Kau sudah memenangkan ini." "Memenangkan apa?" Banyu memotong, menatap lurus ke mata Nirwana. Senja melangkah maju, tangannya menggenggam lengan Banyu. "Memenangkan masa depan kami, Kak. Kau sudah membayar lunas semuanya. Kami sudah membersihkan nama ayah." Pusat studi ini adalah monumen kehormatan yang kembali. Kau lihat, kami berhasil. Banyu menoleh ke arah spanduk besar yang memuat nama ayah mereka. Ia melihat kebanggaan yang mempuncah di mata kedua adiknya. Kebanggaan yang dibangun di atas kebohongan yang ia coba kubur seumur hidupnya. "Kalian yang berhasil," kata Banyu. Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan. Ia melepaskan genggaman Senja berlahan. "Aku hanya tukang bersih-bersih." "Jangan bicara begitu, Kak," desak Senja,
Matanya mulai berkaca-kaca. Kau adalah pahlawan kami. Kami tidak akan pernah sampai di sini tanpa pengorbananmu. Pengorbanan, ulang Banyu. Kata itu terasa pahit di lidahnya. Ia menatap Nirwana. Kunci itu simpan saja. Aku tidak butuh mobil. Tapi Kak, kau harus ikut kami, kata Nirwana. Nada suaranya mulai meninggi, menunjukkan frustrasi. Kau harus tinggal di rumah yang layak. Kau harus menikmati hasil kerja kerasmu. Kau tidak bisa kembali ke jalanan itu lagi. Banyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Ia melangkah mundur, menjauhi podium dan patung perunggu yang berkilauan. Jalanan itu adalah tempatku, kata Banyu. Suaranya kini kembali datar. Aku sudah terbiasa di sana. Kalian sudah terbang tinggi kan? Jangan pernah lihat ke bawah lagi. Itu janji kita. Tapi Kak, kami ingin kau ikut terbang. Seru Senja. Suaranya terdengar putus asa. Banyu menggeleng pelan. Ia menatap patung ayahnya sekali lagi, lalu ke arah tanah yang kini sudah steril dari aib. Aku sudah selesai, katanya. Tugas sudah selesai. Kalian jaga baik-baik monumen itu. Jaga baik-baik kehormatan yang sudah kalian rebut kembali. Ia berbalik, tanpa menunggu jawaban. Langkah kakinya berat, namun setiap langkah menjauh dari tanah itu terasa seperti beban yang terlepas dari bahunya. Ia berjalan menuju jalan raya, kembali ke arah tempat ia meninggalkan palu godamnya. Kakak mau kemana? Teriak Nirwana dari belakang. Banyu tidak menoleh. Ia mengangkat tangan kanannya sedikit, melambai tanpa melihat. Kembali bekerja, jawab Banyu. Suaranya terbawa angin pagi. Ia terus berjalan, meninggalkan dua adiknya yang berdiri bingung di samping monumen kehormatan yang baru. Ia meninggalkan kunci mobil, janji masa depan, dan seluruh pengakuan yang seharusnya ia terima. Ia kembali ke jalanan, ke debu, ke palu godam. Aku telah menghabiskan hidupku untuk mengubur aib, dan kini aib itu telah dicuci bersih oleh cinta mereka. Pikir Banyu, merasakan kebebasan yang dingin dan hampa. Aku kehilangan tujuanku, tapi mereka mendapatkan segalanya. Dan itu mungkin adalah satu-satunya kemenangan yang nyata.